Menjadi sebuah keyakinan dan cerita yang berdegung hingga sekarang bahwasannya nenek moyang bangsa Indonesia adalah pelaut. Hal ini terjadi karena sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari lautan. Ratusan tahun silam di masa kejayaan Majapahit, maritim menjadi satu kekuatan besar dalam berbagai aspek baik ekonomi maupun militer. Samudra menjadi jalur utama hubungan antar negara atau antar kerajaan di masa silam, sehingga bisa dipastikan negara-negara maritim selalu mengalami masa kejayaan. Pertukaran cindramata, transaksi dagang hingga jalur ekspansi wilayah untuk meluaskan kekuasaan, samudra berperan penting dalam kehidupan. Menilik jauh dari masa itu di rentang waktu 16 sampai 2 juta tahun silam adalah masa yang menandai terangkatnya samudra dangkal ke atas permukaan, bahkan dengan ketinggian yang rasa-rasanya tidak masuk akal. Masa ini dinamakan masa Samudra Jaya. Periode Gunung Api Purba menunjukkan masa-masa akhir dari kegiatannya. Itu dibuktikan kalau kita melihat tanda-tanda yang ada di Kalingalang, yaitu yang ditunjukkan oleh Geoheritage Bioturbasi Kalingalang. Karena di situ, di atas endapan atau di atas batuan gunung api Ngelanggeran itu sudah tidak ada batuan gunung api lagi, ya, dan menunjukkan lingkungan laut. Berarti gunung api Purba Ngelanggeran itu dulu beserta cerita sebelumnya, lava bantal Berba, gunung api Semilir, adalah sebuah kompleks gunung api yang berkembang di laut. Ya, jadi karena kegiatan kegunung apian yang aktif pada saat itu, maka kita tidak mempunyai atau biota-biota laut tidak mempunyai kesempatan untuk hidup dengan melimpah. Nah, pada gilirannya biota-biota laut atau binatang-binatang karang itu akan melimpah kalau suasana lautnya memungkinkan, yaitu ketika suasana lautnya menjadi jernih, tenang, di daerah tropis, dangkal, disitulah mulai berkembang sebuah lingkungan laut yang luas, ya, di mana gunung api sudah tidak aktif, dan kemudian periodenya akan berganti menjadi periode Samudra Jaya, di mana ditandai oleh banyaknya tumbuh-tumbuh binatang karang seperti yang kita jumpai di daerah Gunung Kidul dan kita sebut sebagai Geopark Gunung Sewu. Setidaknya ada 3 situs yang menandai masa Samudra Jaya, di mana memberikan bukti-bukti peninggalan yang bisa kita lihat di masa sekarang ini. Situs tersebut adalah bekas tambang keliripan di Kokap, Gua Kiskendo di Girimulyo, dan Bioturbasi Kalingalang di Gedang Sari. Beranjak ke sisi timur Yogyakarta, tepatnya di Kelurahan Ngalang, Kepanewon, Gedang Sari, Gunung Kidul, kita bisa menjumpai salah satu bukti kuat sisa keberadaan samudra pada puluhan juta tahun silam. Situs Ngalang persis berada di bawah jembatan Ngalang, jalan antara Sambipitu, Gedang Sari. Situs Ngalang persis berada di bawah jembatan Ngalang, jalan antara Sambipitu hingga Gedang Sari. Di bawah jembatan, terdapat batuan yang dulunya merupakan bekas pasir pantai jutaan tahun yang lalu. Di batuan itu,
tampak semacam ukiran-ukiran seperti cacing. Ukiran itu merupakan bekas jalan buatan hewan pada zaman purba atau binatang meliang yang hidup dalam pasir pantai pada zaman dahulu. Di lokasi Kalingalang, yang istimewa adalah terdapatnya singkapan fosil-fosil jejak binatang yang berada di batu pasir. Jadi ini adalah tempat kegiatan atau katakanlah rumah begitu dari binatang-binatang laut dangkal yang waktu itu hidup di pasir-pasir. Sehingga ini adalah liang-liang tempat mereka beraktivitas. Dan karena ini fosil ini berhubungan dengan binatang, biologi, maka kita sebut fosil ini sebagai fosil bioturbasi. Fosil ini berada di lingkungan laut, ya. Dan kalau ini terdiri dari batu pasir, maka lautnya itu merupakan lingkungan yang high energy, sehingga kemungkinan berada di lingkungan laut dangkal. Jadi formasi ini sangat berbeda dengan batuan yang tadi kita jumpai di Gunung Gentong. Berarti kita sekarang sudah berubah situasinya atau lingkungannya ke lingkungan bukan gunung api. Dan apa bukti bahwa gunung apinya sudah tidak aktif? Artinya gunung api itu sudah masuk di dalam sedimentasi dari formasi-formasi yang ada bioturbasinya ini. Kita bisa lihat di arah bawah dari tempat lapisan batuan bioturbasi ini. Di sini ada singkapan sisipan batuan breksi, ya, breksi aneka bahan. Tapi aneka bahan ini terutama terdiri dari batuan-batuan yang berkomposisi andesit. Yang jelas batuan ini karena berada di atas dari formasi Ngelanggeran atau berada di selatan Gunung Gentong, maka breksi-breksi atau andesit-andesit ini berasal dari pengikisan gunung api yang kemungkinan besar sudah surut aktivitasnya atau tidak aktif lagi, sehingga tempat ini disebut geoheritage Kalingalang. Lalu dengan keunikan adanya bioturbasi, bisa dianggap bioturbasi Kalingalang ini menjadi sebuah geoheritage yang paling unik dan bisa dianggap sebagai geoheritage berstatus internasional dengan keunikan adanya bioturbasi tersebut. Jadi, bioturbasi Kalingalang bersama dengan hadirnya pengikisan batuan-batuan breksi dari bekas gunung api, maka situs Kalingalang merupakan situs peralihan dari masa periode gunung api purba menuju ke periode Samudra Jaya atau periode genang laut. Karena di atas dari formasi Sambipitu atau bioturbasi ini, kita akan menemukan lebih banyak batuan-batuan gamping yang kemudian merupakan bagian terbesar dari periode Samudra Jaya yang lebih muda dari gunung api. Gua yang terletak di Kelurahan Jatimulyo, Kepanewon Girimulyo, Kulon Progo ini memiliki kedalaman sepanjang 1,5 km dan terdapat 2 percabangan besar di dalamnya. Goa yang pertama kali ditemukan sekitar tahun 1820. Pada masanya digunakan para pertapa untuk meditasi dan memperdalam ilmu kanuraga.
200 tahun lalu gua ini ditemukan, tapi kenyataannya keberadaan gua ini sudah ada sejak lebih dari 2 juta tahun yang lalu sebagai bagian dari Samudra Dangkal. Jadi kalau kita ke daerah Wonosari, kita menjumpai adanya Gua Kapur. Kalau kita naik ke Kiskendo di daerah Menoreh, lalu kita menjumpai Gua Kiskendo, ya, batu gamping yang ada di tempat-tempat itu, itulah tanda bahwa dulu muka air laut atau Samudra Jaya itu sampai ke tubuh gunung api purba yang ada di bawahnya. Nama Kiskendo sendiri sebenarnya ialah nama dari sebuah kerajaan tempat tahta kekuasaan Mahesa Sura dan Lembu Sura di zaman Ramayana. Keduanya ialah raksasa berbentuk orang berkepala sapi dan kerbau. Konon, menurut cerita yang tersebar di masyarakat, dahulu dari Kahyangan mengadakan sebuah sayembara. Barang siapa yang bisa membunuh Mahesa Sura akan mendapat imbalan, yaitu kalau seorang perempuan akan dijadikan saudara kembar Dewi Toro Kasih. Dan jika laki-laki akan dijadikan suaminya. Kemudian majulah Sugriwo dan Subali yang ikut dalam sayembara tersebut. Saat ini cerita pewayangan Sugriwo Subali itu dikemas menjadi sajian pertunjukan sendera tari yang dipentaskan setidaknya 3 kali dalam 1 tahun di pelataran Gua Kiskendo. Objek wisata Gua Kiskendo ini menyimpan cerita dan sejarah yang sangat istimewa. Menjadi sebuah tempat situs geoheritage, memiliki keindahan stalaktit dan stalagmit yang menawan dan alami. Dikelilingi nuansa alam sejuk yang asri, memiliki mitos yang sangat kental di masyarakat. Menjaga seni budaya lestari, masyarakatnya yang humanis tentu menjadikan objek wisata ini tak lekang oleh zaman. Berujuk surat kabar pada masa pendudukan Belanda, yakni The Lokomotive Semarang Handels een Advertentieblad tanggal 25 Juni 1896 disebutkan bahwa tambang Mangaan Keliripan diresmikan pada Juni tahun 1894 oleh pengusaha bernama H.W. van Duffsen. Pada tanggal 11 Juli 1928 Keliripan mendapat pasokan listrik menyeluruh, sehingga proses produksi sampai pengiriman dilakukan dengan alat yang lebih modern. Bongkahan Mangaan yang dihasilkan tersebut diangkut dengan lori menuju stasiun Bakungan, yang saat ini dikenal dengan bekas halte Pakualaman, yang terletak di antara stasiun Wates dan stasiun Kedundang. Tambang Mangaan Keliripan yang dilanjutkan dari pertambangan masa kolonial Belanda ini menjadi salah satu devisa negara pada zaman pemerintahan Presiden Soekarno, sehingga ditetapkan sebagai kawasan strategis pertambangan nasional. Kami dari warga masyarakat
sebetulnya antusias sekali bagaimana eks tambang Manghan ini bisa dikembangkan, dikelola, dilestarikan, dan endingnya pada kesejahteraan masyarakat. Tetapi kami masih belum paham apa saja yang harus kami kerjakan, apa saja yang harus kami lakukan. Dan kebetulan status tanah ini milik warga, dan kami sudah koordinasi, sudah rembuk dengan warga atau pemilik tanah. Namun demikian, dari warga minta untuk diakuisisi atau dibebaskan. Karena ketika kami kelola, kemudian nanti bagi hasil, masih ada beberapa pertanyaan. Apakah nanti bisa menghasilkan uang atau tidak? Nah, ini kemudian mereka belum paham juga bagaimana melestarikan dan kewajiban-kewajiban mereka. Oleh karena itu kami juga menggandeng pemerintah Kalurahan Hargorejo bagaimana kita bisa mengakses untuk akselerasi pembangunan revitalisasi Keliripan ini. Peristiwa alam terus terjadi dan mengalami perubahan-perubahan hingga diklasifikasikan dalam masa yang disebut sebagai masa Gunung Api Merapi. Bagaimana proses terbentuknya Gunung Api Merapi pada mula-mula?